Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari mata kuliah K3L Laboratorium dan Industri yang hari ini akan presentasi mengenai tugas besar. Untuk tugas besar kali ini kami memilih laboratorium uji material. Sebelum memulai, sebagai awalan, laboratorium uji material ini terletak di lantai 2 gedung ISDB Fakultas Teknik Universitas Jember. Di kelompok kami ada saya sendiri, Zaki Muhammad Nabil, ada saudara Fikri Aulia Rahman, dan ada saudara Dandi Hari Febrianto. Kemudian lanjut dengan pokok bahasan. Hari ini ada 3 ya yang akan dibahas. Yang pertama adalah 1. Pengenalan laboratorium uji material. Kedua, penjelasan desain poster K3L. Dan yang ketiga ada set plan laboratorium uji material. Kita memasuki pokok bahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Fikri Aulia Rahman. Pada Fikri dipersilahkan. Ya, aktivitas di laboratorium lingkungan sangat berpotensi dalam menimbulkan terjadinya suatu kecelakaan dikarenakan adanya penggunaan alat dan bahan-bahan kimia atau mikroorganisme patogen serta fasilitas pendukung lainnya seperti air, gas, listrik, dan almari asam. Sumbernya dari Amanah tahun 2019. Oleh karena itu, upaya meminimalkan risiko bahaya di laboratorium, sistem kesehatan kerja dan lingkungan diterapkan dengan pendekatan manajemen risiko yang memiliki 3 tahapan, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Next. Pengenalan lab uji material. Laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, dalam uji material yang dimiliki Universitas Jember terdapat alat untuk menguji yang pertama kekuatan mikro, lalu struktur mikro, 3 alat uji impact, dan yang terakhir alat uji kekerasan. Next. Kemudian ada penjelasan desain poster oleh Dandi Hari Febrianto. Dandi dipersilahkan. Izin masuk. Untuk berikut desain poster yang dibuat untuk laboratorium uji material. Di dalam poster ini ada peraturan keselamatan, kesehatan, dan kerja. Yang pertama, di pakaian baju yang sesuai ke lab atau selalu kenakan alat pelindung diri seperti kacamata keselamatan, celemek atau mantel lab, serta sarung tangan pelindung. Yang kedua, ikuti instruksi verbal dan tertulis dengan hati-hati. Jika tidak yakin akan suatu bagian kegiatan, tanyakan pada gurumu atau aslabmu sebelum mengambil tindakan. Yang ketiga, jangan makan atau minum. Jangan makan atau minum di dalam lab itu membawa makanan atau minuman dan jangan menyimpan atau meletakkan di dalam gelas atau peralatan lab. Yang keempat, lab uji bahan. Jangan lupa menggunakan masker saat di lab uji bahan. Yang kelima, peralatan keselamatan. Ketahuilah di mana letak peralatan keselamatan dan ketahuilah apa yang harus dilakukan jika terjadi insiden. Segera laporkan tumpahan atau kecelakaan kepada aslabmu atau dosenmu. Yang keenam, baca terlebih dahulu. Baca instruksi terlebih dahulu dan siapkan bahan yang diperlukan sebelum memulai kegiatan. Yang ketujuh, monitor. Pantau semua eksperimen secara langsung dan jangan ditinggalkan tanpa pengawasan. Yang kedelapan, berhati-hatilah. Tangani sisa uji bahan yang dapat melukai kaki kita saat melakukan praktikum. Yang kesembilan, rapikan. Buat area kerjamu tetap rapi dan teratur setiap saat. Simpan tas, dompet, dan buku di area yang sesuai dan juga agak lorong tetap bersih. Yang terakhir, bertanggung jawab. Gunakan lab dengan bijak. Hanya lakukan eksperimen yang diotorisasi di bawah pengawasan aslab atau dosen. Next.
Oke, kemudian ada desain dari set plan laboratorium uji material. Sebelum saya menjelaskan, mungkin ada baiknya kita mengetahui ya, ada barang atau objek apa saja yang ada di dalam laboratorium tersebut. Yang pertama ada A1 dan A2, yakni lemari penyimpanan, dan ada A3 di bagian sisi kiri, yaitu papan tulis. Dan juga ada B1, ada alat uji tarik, dan B2 meja belajar, B3 alat uji Mirko dan uji kekerasan, dan C1, C2 adalah ruangan teknisi dan pantry. Kemudian untuk desain set plan-nya ya, untuk jalur evakuasi adalah garis yang hijau ini. Untuk lab uji material ini hanya terdapat satu pintu keluar, yakni di bagian selatan. Jadi jika terjadi kondisi darurat, atau mungkin contohnya seperti gempa bumi ya, karena kebanyakan mungkin dari kita jika terjadi gempa bumi akan panik dan akan segera berlari menuju jalan keluar. Nah, untuk saran saya mungkin B2 ini, yakni meja belajar, itu bisa diubah, dihilangkan ya, atau mungkin dipindahkan ke tempat lain karena jika dilihat secara langsung B2 ini cukup menutup jalan keluar. Karena kalau untuk mengandalkan dua jalur ini, itu satu jalur sebenarnya hanya cukup untuk 2 orang. Dan itu cukup mepet ya. Belum lagi ditambah jika dengan kondisi berlari, maka bisa terjadi penumpukan atau mungkin terjatuh bahkan. Untuk penjelasan dari Satpen sekian dari sini. Maka dari itu berakhirlah presentasi dari kelompok 1 hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.